Kembali lagi di Suara Rebuan. Nah, tadi Mas Alvaro dari BEM Universitas Trisakti sudah bertanya apakah perlu ada peraturan lagi di undang-undang mengenai dinasti politik ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu ya, mungkin ada grafisnya ini. Kita akan lihat ini data jejaring dinasti politik yang menang di Pilkada 2020 ya, berdasarkan data Negara Institut. Negara Pilkada tahun 2020 dari 129 calon kepala daerah yang bertarung, sebanyak 57 calon berasal dari dinasti politik. Wow. Memang banyak di daerah-daerah Jawa Barat ya kayaknya Jawa Barat. ya. Di Bogor juga kabupatennya. Banten. Di Banten. Ini sekarang di Banyuwangi nih ya, istri dari Bupati Banyuwangi juga Azwar Anas. Kemudian Mojokerto juga setelah Bupati Mojokerto istrinya jadi bupati begitu. Nah ini memang berulang ya kayaknya ya, kayak pattern gitu, Iya, kayak kayaknya tematik udah di mana-mana ya. Sekarang muncul karena ada mungkin sosok besar, tapi di yang kecil-kecil di daerah-daerahnya tuh udah menjamur banget ya. Oke. Perlu nggak Pak berarti ada undang-undang untuk melarang dinasti politik ini? Dulu kan udah kita undang-undang, udah dibuat undang-undangnya dulu tuh, di undang-undang pilkada kita. Bahwa seseorang yang tengah menjabat tidak boleh satu ke kiri, satu ke kanan, satu ke atas, satu ke bawah, ikut juga menjabat dalam posisi yang bersama gitu. Tapi pasal itu diujikan di Mahkamah Konstitusi. Oleh Mahkamah Konstitusi dicabut pasal itu dan dinyatakan nggak berlaku karena alasan HAM. Semua boleh dipilih. Bahwa semua ya berhak, mau bahwa dia punya apa akibatnya ya kita alami yang seperti sekarang. Maraklah praktek politik dinasti di Pilkada tahun 2020 itu efek dari putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Dan sekarang di pencalekan juga sama. Data Formapi juga mengungkapkan betapa besar sekali praktek nepotisme itu untuk pencalekan 2024. Ada yang suami, istri, anak 1, 2, 3, semua caleg. Makanya istilah saya itu nanti kalau 2024 DPR itu bersidang, bukan lagi dipanggil John komisi sekian fraksi anu, bukan, tapi dipanggil John dan keluarganya hadir apa enggak. Udah sampai kayak gitu ya, bisa-bisa ya. Nah, tapi memangnya ya, memang betul kan hak untuk dipilih dan memilih itu kan adalah hak asasi manusia. Gimana Mbak Bibit menilai hal ini? Jadi sebenarnya perlu nggak sih jadi masuk undang-undang? Iya, dilemanya memang di situ. Dan itu semua tergantung dari negaranya. Memang pada umumnya nggak dilarang secara khusus seperti itu ya. Misalnya dilarang anaknya nyalek gitu. Nah itu yang saya kira masih jadi perdebatan keras. Tapi sebenarnya kan cara untuk menyaring itu banyak. Misalnya mensyaratkan bahwa orang yang mencalonkan diri itu harus minimum 3 tahun jadi kader di partai itu. Misalnya begitu. Iya. Di kita nyeloh sekali. Makanya banyak artis, saya tidak merendahkan artis ya. Tapi, baru turun dikit naik. Nah itu dia. Tapi kan kapasitas politiknya itu loh. Di banyak negara cara untuk membatasinya paling tidak menjaga kapasitas politik itu ya. Untuk diseimbangkan dengan hak asasi. Itu dengan mensyaratkan kader itu tadi minimal 3 tahun atau 5 tahun. Karena udah ada basicnya akhirnya kan. Betul, karena memang kecenderungannya kalau dinasti itu mereka akan menang dengan mempergunakan kekuasaan dan uangnya. Kan nanti kita tahu ya pemilih kita juga seringkali dimanja dengan mudah dikasih amplop. Nah pastinya yang lagi menjabat itu juga uangnya tak terbatas. Jadi lebih gampang untuk bagi-bagi dan pakai fasilitas. Jadi patut diatur kali ya Mbak Bibit ya kalau tadi menjawab pertanyaan. Diatur, salah satunya melalui PKPU. Nah sayangnya kan artinya bagi katakanlah kawan-kawan yang tidak apa namanya, nggak terlalu demen dengan politik dinasti itu, dia bisa cek tuh caleg-caleg ini hubungannya dengan siapa. Sayangnya silon KPU yang memuat tentang DCS itu dikunci, susah diakses oleh masyarakat. Jadi kita nggak tahu ini anak siapa, ini suami siapa, ini istri siapa, hubungannya dengan ini macam-macam dan seterusnya. Sayangnya di situ. Jadi untuk dibuka aksesnya agak susah ya? Sehingga mereka yang agak alergi dengan politik dinasti itu, ini nggak yang saya pilih karena dia terkait dengan dinasti politik di daerahnya mereka masing-masing. Gitu. Oke. Kalau begitu, jadi sebenarnya untuk menjawab berarti perlu atau tidak ada undang-undang? Tadi kan udah diusahain tapi belum bisa. Nah hari ini perlu atau kalau lihat prakteknya yang begitu marak, menurut saya perlu diatur. Perlu. Marah nggak sekarang menurut Bang Ray dan juga Mbak Bibit? Sangat marah. Semakin mengkhawatirkan. Semakin mengkhawatirkan. Dan saya punya concern khusus tentang calon perempuan.
Karena biasanya perempuan-perempuan itu jadi kelihatan nih, wah kita udah 21%, sekarang kan 20 sekian persen. Tapi kalau diperhatikan perempuan-perempuan itu hanya perwakilan. Jadi keterwakilan itu sebenarnya simbolis aja. Dia tidak merepresentasikan kepentingan perempuan, tapi dia misalnya adiknya si ini, istrinya si itu, kebetulan perempuan, anaknya, iya. Ya itu jadi itu bermasalah sekali sampai sekarang, dan menurut saya itu yang kita salah satunya harus perbaiki gitu. Jadi perlu banget untuk diatur sebenarnya. Oke, gimana Kang Ridwan? Gimana nih? Puas nggak jawabannya? Puas ya? Puas ya. Ya. Jadi mungkin bener nggak sih kalau politik dinasti itu juga akhirnya jadi meniadakan gitu ya orang-orang yang mau mencalonkan. Jadi kalau tadi ceritanya Kang Ridwan kan kayak males gitu ya di daerah Bogor ya. Keluarga ini lagi, gimana ngelawannya gitu. Yang mencalonkan malas, yang memilih juga ujung-ujung malas. Iya, jadi ya udahlah mereka gitu lagi. Tapi saya kira tapi menang terus gimana dong? Ya itu makanya. Karena semuanya males udah. Ya, mohon maaf Cara saja. menangnya Yang semangat tuh keluarga dia aja, kenapa nyalon mulu? Kalau kita ya saya khawatir nanti lama-lama yang datang ke TPS keluarganya mereka masing-masing gitu loh. Yang ini ya ngapain? Yang nyoblos dia, yang Dan yang ngitung kedua dia nggak ada itu. sirkulasi kepemimpinan. Karena dididik terus gitu. Yang kita ini yang nggak ada darah birunya, nggak ada cangkokannya ke atas, bukan siapa-siapa. Saya ada biru kalau kesulitan. kepentok, Pak. Kalau mentok. Kalau kepentok ada biru-birunya Mas, dikit. Nah, oleh karena itu saya kira perlu diatur itu dulu. Tapi karena di 2024 inilah ya, itu rasanya sudah nggak mungkin. Sudah mepet. Satu-satunya yang kita harapkan adalah KPU segera buka akses yang seluas-luasnya untuk masyarakat bisa mendapatkan siapa calon-calon yang akan mereka pilih melalui DCS yang sekarang ditayangkan oleh KPU. Itu dia. Biasa. Tapi jadinya ya, kita tuh sebagai publik kan soalnya banyak nih yang terjadi ya Mbak Bibit dan Bang Rey baru-baru ini juga ya Kang Ridwan. Dari mulai wacana 3 periode ya kan. Kemudian ini batas umur capres-cawapres. Kemudian sebelumnya juga dan yang mau memajukan pilkada nih yang sekarang ini juga lagi dalam tahap proses wacana. Nah jadinya kan kita semua tuh berpikir ini ada hubungannya nggak sih sama dinasti politik? Menurut Mbak Bibit dan juga Bang Rey, ada nggak hubungannya? Terutama yang memajukan pilkada ini kan sebenarnya pelantikan presiden kan 20 Oktober 2024. Jadinya pilkada dari November dimajukan nih ke September. Maksudnya apa gitu loh? Menurut saya sih ada hubungannya. Karena kita tahu bedanya dikit ya, seakan-akan ya, November sama September. Tapi justru kan cut off date-nya itu 20 Oktober. Betul. Dimana artinya kita akan ganti presiden. Kita belum tahu sekarang nih siapa presidennya. Tapi kan kita tahu bahwa sekarang ini ada 2 kerabat presiden yang sedang menjadi kepala daerah. Nah tentu saja akan ada keuntungan-keuntungan yang mungkin sekali didapat oleh karena mungkin ada satu lagi, itu. iya nggak sih? Ya. Oh ya mungkin ada satu lagi. Justru Gimana tuh? Iya. Saya kalau sujonnya makin dalam saya gak ikutan dah. Wah ini sudah ada yang lebih sering suzon ini, terutama ya karena tadi habis melalui perjalanan panjang. Mungkin boleh kita langsung sambut ya. Ada sudah hadir bersama kami di tengah-tengah ada Bang Rocky Gerung. Halo Bang Rocky. Waduh, akhirnya. Gabung kita. Akhirnya. Rockstar banget. Rockstar. Akhirnya keburu juga Bang Rocky. Selamat datang di studio Suara Reboan. Silakan. Gimana Bang Rocky perjalanan dari Bareskrim pemeriksaan? Gimana Bang? Tadi saya macet di jalan tol. Oke. Jadi yang macet bukan jalan tol aja, jalan pikiran juga macet. Wah, itu dia. Kenapa tuh Bang? Macet. Apakah karena banyak dinasti politik? Ya itu masalahnya. Karena jalan konstitusi itu bolong-bolong. Dilewatin oleh tronton dinasti, jadi bolong-bolong dia. Tronton dinasti. Tronton mana Bang yang paling berat? Ya tronton dinasti. Yang dinasti yang mana yang paling berat? Depan Monas. Bang Rocky mau minum dulu? Bisa minum. Iya boleh nih kayaknya ya biar nggak ngos-ngosan ya. Bakso tuh bisa makan bakso enak. Oke. Bang Rocky, tadi kita sebenarnya udah membahas ya banyak sekali tentang dinasti politik. Ada juga dari teman-teman mahasiswa yang bertanya, apakah semua dinasti politik itu salah begitu ya? Kalau misalnya orangnya kompeten dan bisa menjalankan kewajiban untuk memimpin, kenapa enggak? Ya kita belum tahu nih tanggapan dari Bung Rocky nih. Ya justru itu masalah kompeten apa tidak. Jadi kompeten apa tidak dulu baru dia diedarkan lewat politik dinasti kan. Kan dasarnya begitu kan. Jadi bukan diselundupkan lewat konstitusi itu masalahnya. Apakah yang selama ini diselundupkan lewat konstitusi? Bukan sudah diselundupkan, dijadikan apa namanya itu barang bodong tapi dianggap legal. Kalau diselundupkan bisa juga kalau dia barang bagus. Ini barang bodong tapi dikasih bebas pajak gitu. Sabar dulu. Lagi.
Masih ngos-ngosan, sabar dulu. Oke. Kayaknya boleh nih pesan minum dulu, Masih capek, Engkong. butuh support. Bang Rocky kayaknya boleh dikasih minum nih, Engkong. Minum, Satu. minum. Oke, mau kopi atau teh atau air aja? Saya minta kopi yang sepahit-pahit dinasti. Aduh. Ouch, Bang. Oke, Bang Rocky, mungkin kalau dari dinasti politik yang ada saat ini begitu ya, apa sih Bang Rocky yang menurut Bang Rocky itu yang ini tuh sebenarnya nggak harusnya seperti ini atau tidak sesuai begitu, yang tidak kompeten, yang bodong tadi itu? Kan dinasti itu hal yang biasa. Ya. Ada orang yang secara DNA memang otaknya bagus. Ada orang yang secara moral memang diasuh oleh dinasti yang bermutu tuh. Tapi kalau kita lihat sekarang itu, yang diedarkan itu ya secara moral kurang. Dan secara kapasitas, ya mungkin kapasitas otaknya juga terbatas kan. Ya. Kapasitas otak terbatas. Waduh, chipnya Artinya kecil itu RAM-nya. terjemahin tuh. Personifikasinya ke siapa coba? Ke Ya, coba jawab. Saya nggak berani jawab. Ya. Bang Rocky baru datang, saya dari tadi udah tegang nih di sini Bang Rocky. Kenapa kakak tegang ini terlibat politik dinasti juga apa gimana? Terjebak tronton juga sama saya juga. Kalau menurut Bung Rocky nih, kalau masalah batasan usia capres dan cawapres yang mau diusut sama MK ini ada hubungannya sama dinasti politik apa enggak? Nggak ada hubungannya. Nggak ada? Dia jadi hubungan karena dibicarakan di Suara Reboan. Iya, tadinya nggak ada. Beneran nih nggak ada aja. Ya nggak ada dong. Apa yang Karena pas banget kan usianya, batas usianya. ya, itu artinya diada-adakan, bukan ada apa tidak. Tapi kalau itu beneran terjadi, kita nggak mungkin dong nggak berpikir ke situ, Bang Rocky. Itu bukannya apakah itu hal yang wajar begitu? Iya. Itu namanya investasi politik bodong. Itu kan intinya itu. Jadi seolah-olah kalau diselundupkan lewat politik dinasti, itu lulus dan lolos dari Suara Reboan. Iya. Kan mestinya difilter di Suara Reboan. Boleh nggak setelah itu baru diusulkan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi itu bukan tempat orang nimbun penyelundupan kepentingan dinasti kan. Iya. Nah kalaupun itu ada perubahan, ini sekarang jadi serius nih. Serius Bung Rocky. Kalaupun itu mau diproses di MK. MK itu harus menguntungkan yang akan datang, bukan menguntungkan seseorang yang sedang diajukan hari ini. Oh. Kan etikanya begitu kan. Iya. Itu namanya apa namanya itu profit before operation itu. Oke, wah. Itu Kalau dia ya gitu. teman-teman paham Gimana nggak Kang tuh? Ridwan? Hah? Anak bisnis ngerti kan? Anak bisnis ngerti. Oke, kita akan bahas lebih lanjut ya. Iya, Masih kita ini akan makin masih serius makin lagi. seru, makin panas. Sudah ada Bang Rocky di sini, tapi jangan kemana-mana. Tetap di Suara Reboan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.